walaupun dengan banyak kekurangan. Amin. Ya, saya berharap anak-anak Tuhan di tempat ini tidak buang sampah lagi sembarangan. Amin. Ya, ingatkan temanmu kalau dia buang sampah sembarangan, jalan itu tempat sampah. Ingatkan dia kalau dia kuliahnya malas-malasan. Ya, kita TST Bang tahu sama tahu karena dia sering juga nggak masuk, kok bolak-balik juga nggak masuk. Ya, bukan begitu saudaraku. Amin. Tema kita hari ini hanya pembukaannya saudaraku. Tema kita semua memiliki tujuan. Tidak ada orang yang datang ke dunia ini terus Tuhan kayak main-main gitu. Tuhan ada dia terus baru ditanya Tuhan ini orang mau diapain kira-kira apa tujuannya. Yang pasti kita datang ke muka bumi ini. Yang pasti kalau engkau dari Sumba datang ke Surabaya, engkau memiliki tujuan. Amin. Tidak ada yang datang ke tempat ini terus dia datang. Ngapain datang ke GKKD Menara Iman Surabaya? Gak apa-apa, jalan-jalan saja gitu. Tapi pasti engkau punya Tuhan. Kalaupun mungkin kau gak punya tujuan, Tuhan punya tujuan buatmu. Amin. Tidak ada orang yang datang begitu saja terus akhirnya hidupnya kayak rumput begitu, terus kering, dibakar, nggak ada. Kalau kita mengerti akan maksud hati Tuhan buat kita, maka kita akan kagum akan rencana Tuhan buat kita. Ya, mari buka terlebih dahulu firman Tuhan di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Semua memiliki tujuan. Ya. Semua memiliki tujuan. Tidak ada yang diciptakan ya yang tidak memiliki tujuan kita. Tuhan ketika dia menciptakan kita, dia punya tujuan dulu. Makanya waktu dia berdiskusi itu di surga terus, ayo kita ciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Tujuannya ada terus diciptakan manusia supaya mereka menguasai, mengatasi gitu ya hewan-hewan semua. Terus kalau kita bisa melihat Adam dikasih Tuhan tugas, Adam tolong kamu kan nama-namai hewan ini gitu ya. Terus dinamain sama Adam A, B, C begitu sampai akhirnya dia bilang nggak ada yang mirip dia saudaraku. Nggak ada yang mirip dia. Akhirnya dia tertidur. Tuhan katakan, Tuhan ambil tulang rusuk ya, bukan tulang kaki ya. Kenapa suka nendang itu? Dia dari tulang kaki bang gitu. Jangan ya. Dia tulang rusuk. Rusuk itu dekat dengan hati. Ya kalau kau pria-pria yang bertiga di depan ini, jangan sampai sakiti orang wanita ya. Nah karena dia bukan dari tulang kaki kalian, tapi dari tulang rusuk. Amin. Harus mengerti wanita ya. Kayak kemarin saudaraku, saya sebelum kita baca ayatnya, saya ikut ke acara pernikahan. Saya diundang ke acara pernikahan, ada saudara begitu ya, diundang seperti ke acara pernikahan. Jadi saya ikutin lah, oh iya saya berdoa begitu, oh begini inilah kalau ibadah pernikahan seperti itu ya, saudaraku. Dan memang ya luar biasa ya, saya lihat betapa Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, luar biasa saudara. Ciptakan berpasang-pasangan ya, laki dan perempuan. Amin. Ya, bukan yang lain. Ya, saudara, kemarin kita buka dalam Yeremia 29 ayat 11. Apa katanya salah satu anak muda, silakan baca. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Dialah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dikatakan di situ saudaraku, Tuhan punya rancangan ini terhadap bangsa malahan. Kalau terhadap bangsa Dia punya rancangan, apalagi terhadap pribadi-pribadi kita, saudara. Rancangannya jelas dikatakan di situ terhadap bangsa itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hidup. Ya, dikatakan apa tadi? Hari depan yang penuh harapan. Amin. Kalau hari ini kau nggak tahu, mungkin ada orang kenapa
dia hadir di muka bumi ini dia nggak tahu, maka perlu dia baca firman. Bang, dia kan bukan orang Kristen. Kalau dia bukan orang Kristen, perlu kau sampaikan Injil dulu supaya dia akhirnya menjadi orang, menjadi mengenal Yesus, dan akhirnya dia berani baca firman. Ya itulah persoalannya orang-orang di luar Kristus. Dia gak mengerti itu apa dia hidup. Maka dia mulai dari mudanya nakal, terakhir-terakhir jualan narkoba, terakhir-terakhir mati. Itulah yang kadang-kadang kita lihat di TV-TV itu, ada anak SMP sudah bawa apa, tawuran, celurit, macam-macam. Celuritnya juga kita ngeliat, ngeri gitu saudaraku. Karena dia gak ngerti untuk apa dia hidup, gak ngerti dia tujuannya untuk apa. Dia hanya memandang mungkin itulah kekuasaannya. Padahal Tuhan tidak merancangkan kepada kita rancangan yang apa? Rancangan penderitaan. Tapi Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera supaya apa? Masa depan kita itu apa namanya dikatakan di situ tadi? Hari depan yang penuh harapan. Amin. Maka saya katakan kalau yang kuliah sungguh-sungguh, ya. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan rancangkan ini, hari depan yang penuh harapan, itu bisa tercapai di dalam hidupmu. Dengan apa? Dengan kau bersungguh-sungguh kuliah, kalau kau yang kuliah. Kalau kau kerja, bersungguh-sungguh kerja, sehingga orang bisa melihat, bos bisa melihat, Tuhan bisa melihat. Ya, apalagi CCTV bisa melihat bahwa engkau adalah orang pekerja yang keras, yang sungguh-sungguh. Tidak ada untuk orang Kristen itu bermain-main, saudaraku. Maka Rasul Paulus katakan, kalau yang gak bekerja itu jangan dikasih makan. Tegurannya karena banyak akhirnya orang-orang Kristen hanya mengandalkan orang lain, tapi dia tidak bekerja. Tidak begitu. Di kitab Amsal dikatakan, lihat ayat pemalas, lihatlah kepada apa? Kepada semut. Jadi tidak bisa kita bermain-main dalam hidup ini. Firman Tuhan rancangkan jadi kepala bukan ekor. Tapi kalau kita gak pernah mikir, gak mau berpikir, gak mau susah untuk memikirkan orang lain, terus bagaimana kita bisa menjadi kepala? Tidak bisa. Engkau harus berlomba dalam berpacu dengan yang lain-lain, saudara. Ya, kita bisa belajar daripada Daniel. Ya, orang yang diurapi Tuhan sungguh-sungguh. Tidak bermain-main kan kayak tadi. Tuhan merancangkan hidup orang Kristen. Ya, di waktu itu Tuhan ngomong ke Yeremia. Yeremia menubuatkan untuk menyampaikan itu mengenai bangsa Israel. Hari ini Tuhan sampaikan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh tidak bermain. Keluarga bisa lihat betapa banyak yang hancur berubah karuan. Ya, termasuk keluarga Kristen. Maka kembali lagi dikatakan, semua punya tujuan. Jadi kalau yang tidak ngerti, ya kalau dia sudah Kristen, baca firman, baca Alkitab saudara. Ya, baca di handphone saudara kalau ada ya, apa istilahnya? Oleh mobile gitu ya, yang isinya firman Tuhan, ya. Gitu. Baca, dilihat di sini, sehingga kita tidak bisa bermain-main. Ya. Hari-hari ini bukan untuk orang Kristen itu tinggal diam, tenang-tenang saja. Tidak saudara. Engkau lihat ya, kemarin hari ulang tahun apa? Tanggal 1 Juni ada sebelumnya tanggal 31 Mei itu kan ada orang itu di lapangan. Kalau kita tinggal diam, kita tidak bersungguh-sungguh, maka orang-orang yang model seperti itu yang akan dia berani, dia radikal, dia militan, saudara. Anak-anak Tuhan berdoa jauh ke atas, mau bagaimana? Ini yang saya inginkan. Jadi kita tidak pernah untuk apa tujuan kita gitu? Enggak, karena Tuhan sudah merancangkan buat kita, saudara. Amin. Jadi Allah tidak pernah merancangkan yang jahat gitu ya. Tidak pernah. Terus kenapa kok ada yang jahat terjadi? Ya. Ketika orang Israel itu sampai dibuang ke tanah baru, ya, ke Babel itu 70 tahun.
Ya, Allah awalnya tidak pengen begitu. Baik kau lihat mereka bersekutu dengan bangsa-bangsa lain. Mereka menikah dengan bangsa-bangsa lain. Mereka akhirnya menyembah ilah-ilah bangsa lain. Gitu saudara. Ya. Kalau kita hari ini kita tidak sungguh-sungguh, hari ini kita malas-malasan, hari ini kita tidak terhadap iman kita tidak berjaga-jaga, saudara. Enggak apa-apa kok, sama saja Bang. Akhirnya engkau ketika kau masuk terus lebih dalam, kau mengalami penderitaan-penderitaan, terus kau bilang, mana pertolongan Tuhan? Persoalannya bukan Tuhan yang gak setia, kau yang sudah menyimpang. Ya. Saudara, hari ini betapa orang permisif sekali. Jadi akhirnya karena dibikin begitu, akhirnya orang tidak bersungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Jadi kalau hari ini terjadi penderitaan buat kita, itu bukan karena rancangan Tuhan. Itu mungkin karena kita perlu melihat, jangan-jangan kita sudah menyimpang terlalu jauh dari rancangan Tuhan itu. Ya adik-adik saya, anak-anak saya yang awal-awal bersungguh. Salah satu bukti perjuangan imanmu itu adalah nilaimu di Vietnam. Ya. Karena apa? Engkau yang menentukan bangsa ini 20 tahun ke depan. Amin. Ya. Kita berharap banyak anak-anak Tuhan gitu, yang bersungguh hari-hari ini, karena mereka yang akan memimpin bangsa ini. Mereka yang akhirnya sekali waktu menjadi dirjen eselon 1, eselon 2. Dan apalagi tahu apa rencana Tuhan terhadap bangsa ini. Ya. Kalau kita sudah mengerti akan panggilan Tuhan terhadap hidup kita, ya karena kita sudah tahu seperti itu tadi, maka poin yang kedua engkau harus berpadanan dengan panggilanmu. Kalau engkau seorang mahasiswa, maka engkau harus cinta akan hal-hal kemahasiswaan. Amin. Ya, engkau berpadanan. Kalau engkau seorang karyawan, engkau harus berpadanan dengan karyawan. Masuknya kalau masuk jam 8 dia datang 8 kurang sedikit gitu nggak apa-apa. Jangan 8 bonus. Bonus 5, bonus 7 gitu loh. Ya. Tidurnya yang dipanjangin. Jangan saudara ya. Tidurnya yang dipendekin gitu ya. Bukan umurnya yang dipendekin. Amin. Engkau hidup enggak benar, ya bukan tidurmu, umurmu. Harus berpadanan. Kalau dia seorang mahasiswa, dia harus berpadanan, dia harus cinta kuliah, cinta belajar, cinta hal-hal kemahasiswaan, karena dia hidupnya itu harus berpadanan dengan mahasiswa.